Rapat paripurna Dewan hari ini yaitu laporan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kepada yang terhormat Saudara Haji Cucun Ahmad Samsurijal, MAP untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan DPR RI, rekan-rekan anggota DPR RI yang saya hormati dan hadirin sekalian, mengawali laporan tim MUAS Haji DPR RI tahun 1447 Hijriah 2026 dalam rapat paripurna DPR RI. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izin dan ridhonya kita dapat hadir pada sidang yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan dan temuan-temuan tim MUAS Haji DPR RI, maka izinkan kami menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah sebagai berikut. 1. Mendorong pemerintah untuk menjaga batas maksimal 4 orang jemaah dalam penempatan per kamar guna menjamin kesetaraan, kenyamanan, dan kemudahan akses fasilitas jemaah. 2. Memperbaiki ketepatan waktu distribusi ketika menyampaikan logistik makanan siap saji dengan melakukan mitigasi ketat terhadap potensi hambatan distribusi di lapangan. Yang ketiga, memberikan prioritas armada transportasi yang ramah lansia dan penyandang disabilitas secara menyeluruh untuk menjamin kenyamanan seluruh jemaah. 4. Penyediaan sarana medis, ketersediaan ambulan, kursi roda, serta pasokan obat-obatan agar dapat dilakukan secara terukur dan proporsional. 5. Mendorong pemenuhan fasilitas dan layanan di Armusda ditingkatkan minimal setara dengan paket kelas C demi menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah. 6. Melakukan perekrutan petugas kloter dan petugas haji daerah dengan menggunakan metode perekrutan dan pelatihan yang diberikan kepada petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah terbukti menghasilkan kedisiplinan, kerja tim, serta keseriusan dan kesigapan dalam melayani jemaah. Hadirin yang kami hormati, secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim MUAS Haji DPR RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh pemangku kepentingan atas segala capaian positif pada musim haji tahun ini. Proses penerbitan visa jemaah dapat diselesaikan jauh sebelum batas waktu yang ditentukan. Pendistribusian kartu nusuk sebagai dokumen krusial berhasil 100% di embarkasi keberangkatan. Begitu pula dengan pelaksanaan layanan fast track keimigrasian di seluruh embarkasi haji yang terbukti memberikan kemudahan dan kenyamanan nyata bagi jemaah haji. Tim MUAS DPR RI juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan pelayanan soliditas para petugas ibadah haji tahun 2026. Metode perekrutan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh Kementerian Haji Umroh terbukti menghasilkan kedisiplinan, kerja tim, serta kesigapan dalam melayani jemaah. Hal ini perlu diperluas jangkauannya kepada para petugas kloter atau petugas haji daerah. Catatan lain perlu diperketat adalah pelaksanaan istitoah kesehatan berbagai fasilitas kesehatan di daerah agar lebih tertib dan berhati-hati dalam memberikan surat keterangan istitoah. Selain itu, pertimbangan terkait dinamika geopolitik global, fluktuasi harga aftur, serta pergerakan nilai tukar, maka tim MUAS Haji mengingatkan untuk penentuan BPIH, biaya penyelenggara ibadah haji, harus hati-hati dan cermat. Demikian laporan tim MUAS Haji DPR RI tahun 2026 ini kami sampaikan. Besar harapan kami poin-poin tersebut dapat menjadi rekomendasi yang telah dirumuskan dapat segera ditindaklanjuti demi menghadirkan pelayanan haji yang semakin prima. Akhir kata, perkenankan kami atas nama Ketua dan seluruh anggota tim pengawas haji DPR RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan dedikasi selama pengawasan di Tanah Suci. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua Tim Pengawas DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kami akan menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI tahun 2026 dapat disetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku? Setuju. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, para anggota Dewan yang terhormat, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan usul inisiatif Komisi 9 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksi masing-masing dengan urutan secara bergiliran. Sebelum kami persilakan kepada juru bicara masing-masing, kami minta persetujuan rapat Dewan mengenai waktu yang akan dipergunakan masing-masing 7 menit, atau untuk meningkat waktu jika disepakati pendapat fraksi dapat disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Apakah dapat disetujui? Setuju. Baik, untuk itu kepada para jubir dapat menyampaikan kepada pimpinan Dewan secara tertulis. Yang pertama, kepada Inyoman Parta Esa PDI Perjuangan, Dr. Heru Cahyono dari Partai Golkar, Haji Obon Tabroni dari Partai Gerindra, Irma Suryani dari Partai Nasdem, Niatul Wafiroh dari FPKB, Nihayatul Wafiroh. Dr. Haji Neti Prasetyani MSc dari fraksi PKS, Haji HM Muzim Akbar dari fraksi PAN, dan Dr. Haja Selika Nurca Diana dari fraksi Partai Demokrat. Apakah dapat disetujui? Setuju. Silakan masing-masing. Yang dari atas ini. Udah.
masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 9 DPR RI tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna DPR RI, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Usul inisiatif Komisi 4 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara. Masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut. 1. Sony T. Dana Paramita SHMH A216 fraksi PDI Perjuangan. 2. Eko Wahyudi A333 fraksi Partai Golkar. 3. Insinyur H. Darori Wonodipuro A113 fraksi Partai Gerindra. 4. Arif Rahman A405 fraksi Partai Nasdem. 5. Jailani SIP MSI A67 fraksi PKB. 6. H. Johan Rosihan A479 fraksi PKS. 7. Azbar SP A533 fraksi PAN. 8. Ellen Esther Pelealu A574 fraksi Partai Demokrat. Sebelum kami mempersilakan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan rapat paripurna Dewan mengenai waktu yang akan dipergunakan oleh masing-masing juru bicara. Apakah dapat disetujui paling lama 7 menit atau untuk menyingkat waktu kita, jika disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI, apakah dapat disetujui? Dipersilakan kepada para perwakilan untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Saya kembali mengundang, silakan Sony T. Dana Paramita untuk di penyerahan. Kemudian Eko Wahyudi, Pak Darori, Arif Rahman, ini yang pilihin dulu. Sebelah kanan.
Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian, ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi 4 DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan agar tetap berada di tempat masing-masing. Dengan ini rapat kami skor. Dengan ini skor kami cabut rapat paripurna Dewan, kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat para anggota DPR, hadirin kami yang mulia, kami muliakan, marilah kita masuki acara kelima rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Sesuai dengan pasal 173 ayat 9, pasal 173 ayat 10, dan pasal 170 ayat 6 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tatib, kami mempersilakan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Jazilul Fawait SQ MA untuk menyampaikan laporannya. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 1, pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan para anggota Dewan yang terhormat. Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan atas RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, dalam kurung RUU P2 APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan, para anggota dan hadirin yang terhormat. Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa laporan yang akan kami bacakan ini hanya mencangkup pokok-pokok hasil pembahasan RUU P2 APBN TA 2025. Sedangkan hasil pembahasan secara lengkap
terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan pembahasan RUU P2APBN TA 2025 serta pendapat akhir mini fraksi secara utuh yang disampaikan di Badan Anggaran DPR RI dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Memenuhi amanat pasal 183 dan pasal 184 UU nomor 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana terakhir diubah dengan UU nomor 13 tahun 2019 menyatakan bahwa pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah disampaikannya hasil atau bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK ke DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI. Melalui surat Presiden nomor R penghubung 28/Pres/06/2026 tanggal 29 Juni 2026 kepada Ketua DPR RI, pemerintah mengajukan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah untuk membahas bersama DPR RI. Menindaklanjuti surat Presiden tersebut, pimpinan DPR RI menyerahkan pembahasan RUU P2APBN TA 2025 kepada Badan Anggaran DPR RI. Proses pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU P2APBN TA 2025 dimulai dengan penyampaian pengantar dan keterangan pemerintah atas RUU P2APBN TA 2025 oleh Menteri Keuangan pada rapat paripurna tanggal 2 Juli 2026. Yang selanjutnya pada tanggal 20 Agustus, Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk persetujuan dan pengesahan laporan panja-panja sebagai hasil pembahasan RUU P2APBN tahun anggaran 2025 sekaligus penyampaian pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi atas RUU P2APBN TA 2025. Sidang Dewan yang terhormat, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua BPK nomor 57/T/S Ketua PPN titik 01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 58/T/S Ketua PPN titik 01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026 dan kepada Presiden melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 59/T/S Ketua PPN titik 01/05/2026 tanggal 25 Mei tahun 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Opini WTP atas LKPP tahun 2025 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016.
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas LKPP tahun 2025, terdapat 11 temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun temuan-temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP tahun 2025. Adapun temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2025 adalah sebagai berikut. 1. Penyajian informasi kinerja keuangan pemerintah pada catatan atas laporan keuangan LKPP belum didukung dengan standar dan kebijakan akuntansi mengenai pengungkapan dan laporan kinerja pemerintah pusat tahun 2025 belum didukung dengan data yang akurat serta mekanisme rekonsiliasi data antar instansi. 2. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak PNBP oleh instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. 3. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak PNBP lainnya berupa denda administratif dan hasil penegakan hukum terkait penggunaan kawasan hutan perlu ditingkatkan. 4. Data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN belum sepenuhnya digunakan sebagai sumber data utama dalam pelaksanaan belanja pemerintah tahun 2025. 5. Penyesuaian bobot alokasi dana alokasi umum tahun 2025 tidak ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan dalam kurung KMK. DAU tahun 2025 belum sepenuhnya dialokasikan berdasarkan kondisi celah fiskal daerah, serta penggunaan DAU untuk belanja perjalanan dinas pemerintah daerah belum memadai. 6. Kriteria dan tata cara penghitungan volume penyaluran bahan bakar minyak BBM untuk dana kompensasi sesuai PMK nomor 73 tahun 2025 belum ditetapkan, serta ketidakselarasan penetapan titik serah volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu JBT, minyak solar pada belanja subsidi dan belanja lain dana kompensasi harga jual eceran HJE BBM. 7. Pelaporan penggunaan saldo awal kas Badan Layanan Umum BLU sebagai sumber pendanaan untuk belanja operasional BLU pada LKPP tahun 2025 belum sepenuhnya memadai. 8. Upaya penagihan aktif piutang perpajakan dan penatausahaan barang sitaan belum optimal. 9. Pengelolaan pekerjaan yang diberi kesempatan penyelesaiannya melewati tahun anggaran melalui rekening penampungan akhir tahun anggaran RPATA belum sesuai dengan ketentuan. 10. Pengaturan struktur kepemilikan investasi permanen, penyertaan modal pemerintah melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dalam kurung BP BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Agatha Nusantara dalam kurung BPI Danantara, serta batas waktu penyampaian LK BPI Danantara audited untuk dukungan penyusunan LK BUN _ LKPP belum ditetapkan. 11. Pengelolaan barang milik negara terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum sepenuhnya memadai. Sidang Dewan yang mulia, perkenankan kami menyampaikan ringkasan dari laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan tindak lanjut pemerintah. Kesepakatan antara badan anggaran dengan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Laporan realisasi APBN. 1. Realisasi pendapatan negara TA 2025 sebesar rupiah
2.765,1 triliun, yang berarti 92,01% dari APBN TA sebesar rupiah 3.005,1 triliun. 2. Realisasi belanja negara dalam TA 2025 berjumlah rupiah 3.435,5 triliun, yang berarti mencapai 94,87% dari APBN TA 2025 sebesar rupiah 3.621,3 triliun. 3. Berdasarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan dengan belanja negara, maka terdapat defisit anggaran yang berjumlah rupiah 670,3 triliun, yang berarti mencapai 108,79% dari APBN TA 2025 sebesar rupiah 616,2 triliun. 4. Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah rupiah 742,7 triliun, yang berarti 120,54% dari APBN tahun anggaran 2025 sebesar rupiah 616,2 triliun. 5. Berdasarkan defisit anggaran sebesar rupiah 670,3 triliun dan pembiayaan sebesar rupiah 742,7 triliun, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran dalam kurung silpa sebesar rupiah 72,4 triliun. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sal awal tahun 2025 sebesar rupiah 457,5 triliun. Terdapat penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar rupiah 93,1 triliun dan silpa tahun 2025 sebesar 72,4 triliun, maka terdapat sal sebelum penyelesaian sebesar rupiah 436,8 triliun. Berdasarkan sal sebelum penyelesaian sebesar rupiah 436,8 triliun dan adanya penyelesaian sal tahun anggaran 2025 sebesar rupiah 1,5 triliun, maka terdapat sal akhir tahun anggaran 2025 sebesar rupiah 438,3 triliun. C. Neraca. 1. Jumlah aset per Desember tahun 2025 sebesar 14.601,0 triliun. 2. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah rupiah 11.527,3 triliun dan 3. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.073,7 triliun. D. Laporan operasional. Pendapatan operasional tahun anggaran 2025 sebesar rupiah 3.006,4 triliun dan beban operasional tahun anggaran 2025 sebesar rupiah 3.429,5 triliun. Terdapat defisit dari kegiatan operasional tahun anggaran 2025 sebesar rupiah 423,1 triliun dan defisit dari kegiatan non-operasional TA 2025 sebesar rupiah 109,9 triliun. Maka defisit laporan operasional TA 2025 sebesar rupiah 533,0 triliun. E. Laporan arus kas. 1. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus rupiah 243,9 triliun. 2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus rupiah 712,1 triliun.
3. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar rupiah 828,4 triliun. Dan 4. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus rupiah 44,2 triliun. F. Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal TA 2025 sebesar 3.423,3 triliun. Defisit laporan operasional sebesar rupiah 533,0 triliun dan koreksi-koreksi yang langsung menambah garis miring mengurangi ekuitas sebesar rupiah 183,3 triliun serta tidak terdapat transaksi antar entitas. Maka terdapat ekuitas akhir tahun anggaran 2025 sebesar rupiah 3.073,7 triliun. G. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan CALK menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CALK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal, Badan Anggaran memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan pemerintah dan dimasukkan dalam RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2025 guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara antara lain sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan kontribusi pertumbuhan ekonomi ke dalam sistem evaluasi kinerja atas realisasi belanja yang telah dialokasikan. 2. Meningkatkan pengelolaan APBN secara efektif yang ditunjukkan dengan tertib dalam menjalankan alokasi anggaran dan program, kejelasan tujuan, prosedur, dan manfaat dalam melaksanakan pagu anggaran dan perubahannya. 3. Perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak, PNBP, diarahkan untuk mempertinggi kepatuhan administratif, mempertebal kapasitas fiskal, serta memitigasi risiko kebocoran penerimaan guna mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional. 4. Memperkuat sinergi program pemberdayaan ekonomi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif. 5. Melakukan evaluasi terukur terhadap implementasi anggaran mandatory spending pendidikan sebagai pemenuhan amanat konstitusi yang pemenuhannya tidak sekedar bersifat formalitas pada tahap penganggaran, melainkan harus optimal pada tahap eksekusi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik, pendidik, dan masyarakat secara umum. 6. Mempercepat implementasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN sebagai referensi tunggal nasional dalam seluruh ekosistem program belanja pemerintah. Memperkuat integrasi data lintas kementerian dan lembaga serta menjamin pemutakhiran data secara berkesinambungan. 7. Pemerintah meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah pusat dengan selalu melengkapi laporan tentang penyelesaian pekerjaan program yang menggunakan anggaran di rekening penampungan akhir tahun anggaran,
8. Mengakselerasi reformasi pengelolaan subsidi energi secara komprehensif melalui penyelesaian regulasi pelaksana, penyelarasan metodologi penghitungan volume dan titik serah, penguatan sistem pengendalian berbasis digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembayaran subsidi maupun kompensasi. 9. Menyempurnakan formula pengalokasian dana alokasi umum DAU agar lebih merepresentasikan kebutuhan fiskal real di daerah. Memperkokoh landasan hukum pada setiap penyesuaian kebijakan serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pemanfaatan dana tersebut. 10. Mengoptimalkan sistem dan mekanisme pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) secara selektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas APBN. 11. Menyempurnakan kerangka regulasi, memperjelas mekanisme pelaporan dan konsolidasi laporan keuangan, serta memperkuat sistem pengawasan, akuntabilitas, struktur kepemilikan investasi permanen, dan pelaporan keuangan BPI dan Antara. Pimpinan, para anggota, hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi pada rapat kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU P2 APBN TA 2025 antara lain. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan, berpandangan bahwa pemerintah dalam pengelolaan APBN pada tahun-tahun berikutnya harus terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, taat pada peraturan perundang-undangan, mempertajam kualitas belanja APBN, dan memperkuat efektivitas APBN dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat. Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan APBN sesuai dengan amanat konstitusi dan memberikan jalan kemakmuran bagi rakyat. 2. Fraksi Golongan Karya, fraksi Partai Golkar, memandang perekonomian Indonesia tahun 2025 tetap menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global sebagai capaian positif dan memberikan catatan sebagai berikut. Perlunya optimalisasi potensi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Pemanfaatan saldo anggaran lebih yang mempertimbangkan prioritas pembangunan dan risiko fiskal, serta pengelolaan aset dan kewajiban negara secara prudent dan berimbang untuk menjaga kesehatan keuangan negara. Berdasarkan catatan tersebut, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan DPR guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, memperkuat tax capacity untuk memperluas ruang fiskal, serta mengarahkan pengelolaan aset negara pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian. 3. Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Gerindra, mengapresiasi APBN TA 2025 yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11%, yang merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2022. Terjadi efisiensi fiskal shifting yang masif menuju belanja yang lebih produktif di kementerian dan lembaga melalui program dengan multiplier efek tinggi seperti swasembada pangan dan makan bergizi gratis (MBG) serta perlindungan sosial tepat sasaran. 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Nasdem,
mengapresiasi pemerintah atas kinerja APBN 2025 yang tetap solid sebagai shock absorber di tengah dinamika ekonomi global, diperkuat dengan perolehan WTP dari BPK, namun menyampaikan 7 catatan strategis. Titik 2, tindak lanjut atas 11 temuan BPK terkait sistem pengendalian intern melalui penerapan result oriented compliance dan manajemen risiko terintegrasi. Akselerasi reformasi perpajakan lewat optimalisasi Cortex Administration System CTAS dan perluasan PNBP berbasis sumber daya alam tanpa membebani masyarakat kelas menengah. Penyempurnaan formula dana alokasi umum agar lebih presisi merepresentasikan celah fiskal daerah. Percepatan integrasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN untuk ketepatan sasaran pelindungan sosial, pergeseran evaluasi belanja pendidikan dari basis serapan output ke basis dampak outcome, kepastian regulasi pelaporan dan struktur kepemilikan investasi permanen pada BP BUMN dan BPI dan antara, serta evaluasi kriteria pekerjaan yang diberi kelonggaran waktu melalui rekening penampungan akhir tahun anggaran RPATA pada sektor infrastruktur. 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PKB, mengapresiasi membaiknya indikator kesejahteraan seperti penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan Gini rasio, serta pencapaian asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang melampaui target. Namun turut menyoroti sejumlah catatan penting. Peningkatan sejumlah asumsi dasar makro seperti nilai tukar rupiah dan lifting migas terjadi softfall. Pendapatan perpajakan sebesar 0,61% dibanding tahun 2024 setelah 3 tahun berturut-turut melampaui target. Perlunya percepatan implementasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN sebagai referensi tunggal nasional, serta masih adanya 1 LKKL beropini WDP dan 11 temuan BPK terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang. 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PKS memandang adanya tindak pidana korupsi di berbagai kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa desain dan implementasi pengendalian internal di entitas tersebut masih belum efektif dan belum mampu mencegah tindak pidana korupsi. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan mendesain ulang sistem pengendalian internal dan meningkatkan dasar hukumnya menjadi level undang-undang. Terkait dengan perlindungan sosial, fraksi PKS berpendapat bahwa realisasi belanja perlindungan sosial yang dinikmati oleh puluhan juta penerima manfaat adalah wujud kehadiran dan keberpihakan negara kepada rakyat miskin dan rentan miskin serta penerima manfaat yang memenuhi kriteria. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi PAN, mengapresiasi pemerintah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat program prioritas, namun menyampaikan 5 catatan akhir, yaitu titik 2, opini WTP yang diraih pemerintah harus diikuti tindak lanjut dengan tenggat yang jelas atas 11 temuan LHP BPK dan 18 rekomendasi DPR agar tidak berhenti menjadi daftar administratif. Kredibilitas APBN perlu diperkuat dari sisi kualitas pendapatan dan belanja, mengingat masih terdapat ketimbangan besar antara penerimaan dalam kurung 92,1% dan realisasi kekurangan penerimaan sekitar rupiah
240 triliun. Kinerja APBN harus dinilai dari dampaknya bagi kehidupan rakyat. Semakin meningkat pada tahun selanjutnya dan diperluas ke komoditas pangan strategis lainnya. Belanja pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Dan data tunggal sosial ekonomi nasional juga harus dimutakhirkan agar bantuan sosial dan subsidi yang diterima oleh mereka yang berhak serta defisit dan pembiayaan APBN 2025 yang melampaui rencana dalam kurung 670,3 triliun dari target rupiah 616 triliun perlu dievaluasi lebih serius terkait perencanaan kas dan pengendalian penarikan utang. 8. Fraksi Partai Demokrat mendukung penguatan kualitas pertumbuhan yang inklusif dilihat dari sejumlah indikator sosial ekonomi masyarakat pada tahun 2025 yang menunjukkan perbaikan. Capaian mikroekonomi dan sosial tersebut harus dievaluasi dan diterjemahkan menjadi perbaikan yang semakin nyata dalam kehidupan masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan yang produktif dan meningkatkan pendapatan, terjaminnya stabilitas harga yang tercermin dan terjaga dalam terjaganya daya beli, terjaminnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, dan layanan publik. Pimpinan, para anggota Dewan, dan hadirin yang terhormat, rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, fraksi-fraksi juga menyampaikan sikap akhir fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Demokrat menyetujui atau menerima RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 dan dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Bapak anggota Dewan yang terhormat, pimpinan, Menteri Keuangan, demikian laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pembahasan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025 untuk dapat diambil keputusan dalam sidang Dewan yang terhormat ini. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota komisi-komisi beserta mitra kerjanya, pemerintah yang diwakili oleh Saudara Menteri Keuangan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR atas kerjasamanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik, yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai. Mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran DPR RI, Wakil Ketua Dr. H. Jazul Fawaid SKMA A55.
Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 dengan lancar, dinamis, dan produktif yang telah disetujui DPR RI pada hari ini. RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah atas pelaksanaan APBN TA 2025. RUU ini disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas dukungan dan kerjasama yang amat baik dalam serangkaian siklus APBN dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban APBN TA 2025. Pimpinan dan para anggota DPR RI yang kami hormati, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP tahun 2025 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini WTP ini adalah opini WTP yang ke-10 kalinya diperoleh pemerintah sejak LKPP tahun 2016. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan pemerintah untuk selalu menjaga akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara. Pemerintah tidak akan berhenti hanya pada pencapaian opini WTP. Pemerintah secara konsisten terus berupaya agar informasi di dalam LKPP dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan bagi pemerintah, serta menjadi informasi bagi masyarakat secara luas. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, pemerintah terus membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan keuangan negara secara profesional, kompeten, berhati-hati, dan berintegritas. APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif, dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan dan para anggota DPR RI yang kami hormati, tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu arus logistik, tetapi juga mengubah paradigma kerjasama ekonomi multilateral
secara fundamental. Hal ini kemudian meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggunya rantai pasok global. Namun kita patut bersyukur di tengah gejolak tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11% dengan inflasi terjaga pada level 2,92% dan defisit anggaran pada 2,81% dari PDB. Terjaganya resiliensi perekonomian Indonesia didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif, telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%. Dan tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 8,25% pada September 2025, lebih rendah jika dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57%. Pimpinan dan para anggota DPR RI yang kami hormati, capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mewujudkan tujuan bangsa, yaitu membangun Indonesia sebagai negara maju, adil dan beradab. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi atas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawal instrumen APBN dan terus menjadi partner pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia dan mengantisipasi serta merespons kondisi global dan nasional yang akan senantiasa dinamis dengan penggunaan APBN secara fleksibel, namun tetap akuntabel dan terukur. Pimpinan dan para anggota DPR RI yang kami hormati, kami menghargai berbagai tantangan, kritik, dan saran, serta rekomendasi DPR sebagai bagian dari pembahasan dan refleksi demokrasi di dalam pembahasan RUU P2 APBN tahun anggaran 2025. Pemerintah terus mencermati dan memperhatikan seluruh usulan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPR yang telah disepakati menjadi bagian dari Undang-Undang P2 APBN tersebut. Kami meyakini bahwa seluruh rekomendasi, masukan-masukan, dan saran tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah di dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBN dan keuangan negara, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi di dalam Undang-Undang P2 APBN tahun anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dan para anggota DPR RI yang kami hormati, atas nama pemerintah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang memberikan dukungan, saran, dan masukan yang konstruktif serta rekomendasi kepada pemerintah di dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, terkhusus untuk badan anggaran yang telah menjadi partner pembahasan RUU P2 APBN. Pemerintah berharap kerjasama yang baik ini akan terus dijaga dan ditingkatkan sehingga pengelolaan APBN akan terus menjadi efektif, kredibel, dan responsif terhadap berbagai guncangan dan tantangan yang ada. Karena perjalanan Indonesia ke depan masih akan terus dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam berbagai interaksi selama proses pembahasan hingga proses pengambilan keputusan hari ini terdapat hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha kita di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia atas segala peran serta kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota badan anggota DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, serta jajaran Kementerian Hukum RI, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Dan kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, serta kepada anggota Dewan diminta agar tetap berada di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Untuk itu rapat kami skors. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ke-6 rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Untuk itu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia kami mempersilahkan menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir di sidang paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan atas pemandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan masukan seluruh fraksi di DPR RI agar APBN tahun 2027 kredibel, sehat, dan berkelanjutan.
Kami memberikan apresiasi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Sulistiono dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Nurul Arifin, fraksi Partai Golongan Karya, Bapak Haji Kamrus Samad, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Charles Meikyansyah, fraksi Partai Nasdem, Bapak Kaisar Abu Hanifah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Haji Eki Awal Muharram, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Farah Putri Nahlia, fraksi Partai Amanat Nasional, dan Ibu Dina Lorenza Audria dari fraksi Partai Demokrat. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan berkah kemerdekaan, seraya senantiasa memperkokoh semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama anak bangsa. Di tengah suasana penuh syukur dalam menyambut Hari Kemerdekaan ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang melanda pelosok tanah air, diantaranya banjir dan longsor di Sumatera, gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan dan wilayah Nusantara lainnya. Pemerintah melalui seluruh jajaran aparatur negara berkomitmen penuh untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak dengan memberikan bantuan, perlindungan, serta dukungan pemulihan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan keselamatan, serta seluruh upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan membawa hasil yang optimal bagi masyarakat terdampak. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, APBN bukan sekedar angka dan dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Pada saat yang sama, keberpihakan kepada rakyat harus berjalan seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal. RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Kita harus mampu melakukan keduanya, melindungi rakyat sekaligus menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi. APBN memiliki fungsi ganda, pertama sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Yang kedua, sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan. APBN juga dirancang sebagai katalis pembangunan agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan arah kebijakan tersebut, RAPBN tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional beserta 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak perekonomian global, postur RAPBN tahun 2027 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.426,0 triliun rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,
Fraksi Partai Gerindra memandang APBN harus mampu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang terdampak guncangan ekonomi. Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat sebagai berikut. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan antara lain dengan pembangunan sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis. Pemerataan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar, serta memperkuat transformasi sistem kesehatan, mengoptimalkan layanan PBI Jaminan Kesehatan Nasional, serta memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan dan revitalisasi rumah sakit. Penguatan program perlindungan sosial dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, infrastruktur ketahanan pangan dan energi, pengembangan fasilitas penunjang hilirisasi dan pendorong pusat pertumbuhan, serta penataan kembali infrastruktur pada wilayah terdampak bencana. Penyediaan rumah murah, renovasi rumah bersanitasi baik, serta penataan pemukiman dan lingkungan. Fraksi PDIP memandang data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran dan harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memvalidasi DataSen. Pemerintah akan terus menyempurnakan DataSen sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah akan terus menguatkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Pemenuhan belanja pokok daerah akan dijaga dan diprioritaskan. Kami sepakat dengan fraksi PAN untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, kemampuan fiskal daerah harus terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Fraksi PKS memandang kenaikan belanja pemerintah pusat perlu diarahkan untuk mensukseskan program kerja prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2027 dirancang untuk memprioritaskan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, penguatan belanja dan fokus pada efektivitas dan efisiensi program kerja prioritas nasional, dan menajamkan program graduasi kemiskinan serta akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa kebijakan transfer ke daerah harus memperkuat pemerataan sekaligus kemandirian daerah. Selaras dengan hal itu, pemerintah telah merencanakan kebijakan dan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2027 secara terpadu selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional guna mendukung pemerataan agar daerah yang manfaatnya sebagian besar dirasakan oleh masyarakat di daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan dan penting untuk mendorong peningkatan tax capacity. Sejalan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR RI, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dan inklusif melalui penguatan tata kelola SDM dan integrasi data dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperluas basis perpajakan. Peningkatan kepatuhan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyempurnaan Kortek, Seisa, Simbara, serta joint program lintas instansi. Kita juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan layanan kementerian atau lembaga. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa target defisit fiskal sebesar 2,4% dari PDB menunjukkan sinyal positif dan konsolidasi fiskal yang sehat. Pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPR RI mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan APBN. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga keberlangsungan fiskal, defisit RAPBN tahun 2027 diusulkan sebesar 2,4% dari PDB. Bapak, Ibu yang kami hormati, perkembangan kondisi global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat, Israel, Iran, masih bergejolak sehingga terus membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tahun 2026. Namun demikian, berbagai lembaga internasional, Bank Dunia, IMF, dan OECD memproyeksikan perekonomian global akan kembali meningkat pada tahun 2027. Di tengah berbagai kondisi dan gejolak global tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,29%, atau semester 1 mampu tumbuh sebesar 5,45%. Pertumbuhan yang solid ini didorong oleh peningkatan investasi yang tumbuh sebesar 6,87%. Dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% dan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Dari sisi supply, ekonomi triwulan kedua tumbuh didorong oleh penguatan kinerja sektor perdagangan, konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi. Pemerintah memandang bahwa perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat dan stabil, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju merupakan tantangan yang akan terus diwaspadai ke depan. Pemerintah mencermati semua masukan dan tanggapan atas pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi Partai Demokrat terkait asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027. Fraksi PKB mendorong agar pemerintah perlu menggeser sumber pertumbuhan melalui productivity driven growth, melalui reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, penguatan industri manufaktur, dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi PKB untuk terus mendorong transformasi menuju struktur ekonomi Indonesia yang lebih produktif, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6% yang sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5% untuk menjaga efektivitas gerak dunia usaha dan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi akan didukung melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level 17.500 per dolar AS dan rata-rata yield SBN 10 tahun sebesar 6,9%
seiring dengan sinergi kebijakan pemerintah untuk memperkokoh stabilitas makro, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent. Berbagai strategi dan kebijakan fiskal serta sasaran pembangunan tersebut menegaskan arah kebijakan RAPBN tahun 2027 yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rancangan Undang-Undang APBN tahun 2027 serta nota keuangannya. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini. Sebagai penutup, atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama segenap anggota Dewan yang terhormat. Kami menyambut baik dukungan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN tahun 2027 beserta nota keuangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kenegaraan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Selanjutnya, rancangan undang-undang tersebut akan dibahas sesuai dengan peraturan DPR RI tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 29 Juni 2026, pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Selanjutnya, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Republik Indonesia beserta jajaran kami mempersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia serta para anggota Dewan diminta agar tetap berada di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Yang terhormat jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketujuh rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima Prolegnas RUU tahun 2025-2029
Dan perubahan keempat, Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 5 Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam hal disepakati adanya perubahan prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, perubahan prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Berdasarkan dengan hal tersebut, kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Maijen TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan SH, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Laporan pimpinan Badan Legislasi atas evaluasi Prolegnas tahun 2026, perubahan kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029, dan perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 27 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI. Yang terhormat Menteri Hukum RI atau yang mewakili, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan hasil evaluasi perubahan prolegnas rancangan undang-undang tahun 2026 yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang DPR RI pada tanggal 24 Agustus 2026 sebagai berikut. 1. Mengubah pengusulan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang semula usulan DPR Badan Legislasi menjadi usulan DPR Komisi 6. Dalam perubahan keempat prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2026. 2. Memasukkan 3 rancangan undang-undang usulan DPR Badan Legislasi ke dalam perubahan kelima prolegnas rancangan undang-undang tahun 2025 sampai dengan 2029 dan perubahan keempat prolegnas rancangan undang-undang prolegnas tahun 2026, yaitu A. Rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. B. Rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan C. Rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. 3. Mengubah judul rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan usulan DPR Komisi 9. Dalam perubahan keempat prolegnas prioritas tahun 2026 menjadi rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan. 4. Mengeluarkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1981 tentang meteorologi legal usul pemerintah dari Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. 5. Memasukkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dagang, merek dan indikasi geografis, usulan pemerintah ke dalam perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. Dan keenam, memasukkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, usulan pemerintah ke dalam perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR, yang kami hormati Menteri Hukum atau yang mewakili, berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia serta panitia perancang Undang-Undang DPD RI menyetujui perubahan kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2009 sebanyak 202 dan perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 sebanyak 72 rancangan undang-undang. Ketua rapat dan hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Kami berharap perubahan kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2009 dan perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026 ini dapat disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini. Kami selaku pimpinan Badan Legislasi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan panitia perancang Undang-Undang DPD RI serta seluruh anggota Badan Legislasi atas kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang telah dilakukan sehingga terwujudnya evaluasi Prolegnas tahun 2026 dan perubahan keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2026. Pimpinan Badan Legislasi, Wakil Ketua, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH, nomor anggota A173, ditandatangani. Selesai. Merdeka! Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan perubahan keempat Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dapat disetujui? Terima kasih. Persetujuan rapat paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kepada jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang kepada calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031. Kami persilakan untuk memasuki ruang sidang
dan kepada para anggota Dewan agar tetap berada di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat, para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors kami cabut. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Yang terhormat, calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan fit dan proper test calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu, kami persilakan kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang terhormat Saudara Dolby OFPST untuk menyampaikan laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon Kepala Eksekutif dan Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kami persilakan. Laporan Komisi 11 DPR RI hasil pembahasan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat paripurna DPR RI Jakarta 27 Agustus 2026 dibacakan oleh Dolvi OFP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Pimpinan, dan anggota DPR RI, serta hadirin yang dimuliakan. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 1 dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, mengamanatkan bahwa anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf I dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Agustus 2026 menyetujui pembahasan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK ditugaskan kepada Komisi 11 DPR RI. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus, Komisi 11 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan terhadap satu calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK atas nama Saudara Sarjito SHSE MBA MKN, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Melalui rapat internal Komisi 11 DPR RI, Komisi 11 DPR RI secara musyawarah untuk mufakat menyetujui Saudara Sarjito SHSE MBA MKN sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK terpilih periode 2026-2031. Demikian laporan Komisi 11 DPR RI terhadap uji hasil kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner OJK. Selanjutnya agar rapat paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuannya.
Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031 tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2021, Saudara Sarjito SHSH MBA MKN, kepada calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031 agar maju ke depan untuk foto bersama pimpinan DPR RI. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab, tetap amanah, serta dapat memberikan kontribusi terbaik dalam memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas sektor jasa keuangan nasional. Kami persilahkan kepada calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031 untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap berada di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat, para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan atas keikutsertaan dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa TVR Parlemen, baru saja kita saksikan bersama jalannya rapat paripurna DPR RI ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dengan terdapat 8 agenda dengan pembahasan penting. Di antaranya adalah terkait dengan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Kemudian ada tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Kemudian juga ada laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima prolegnas rancangan undang-undang tahun 2025 hingga 2029 dan perubahan keempat prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Tadi juga terdapat laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon kepala eksekutif pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian juga terdapat laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Juga ada pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif dari Komisi 4 DPR RI yang kemudian menjadi usul inisiatif DPR RI. Dan juga ada terkait dengan laporan tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji DPR RI tahun 2026. Dan tadi juga kita mendengarkan ada agenda tambahan dari Komisi 9 DPR RI terkait dengan rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenaga kerjaan, usul inisiatif Komisi 9 menjadi usul inisiatif DPR RI. Dan pemirsa, dengan berakhirnya rangkaian agenda dari rapat paripurna ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada siang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.